Tepat setelah Zlatan Ibrahimovic pergi meninggalkan kompetisi sepak bola Amerika pada 2019 silam, dia mengatakan, "Sama-sama, sekarang kembalilah menonton baseball." Apa yang diucapkan seorang Zlatan merupakan bentuk sindiran yang disampaikan kepada seluruh warga Amerika. Pria Swedia itu secara tidak langsung menganggap bila tanpa kehadirannya, sepak bola akan kembali menjadi olahraga yang tidak digemari di negeri Paman Sam. Ya, meski menjadi olahraga terpopuler di dunia, Amerika tidak menempatkan sepak bola di daftar pertama mereka. Yang ada justru olahraga seperti basket, American football, hingga baseball yang menjadi kegemaran warga di sana. Berbeda dengan popularitasnya di Amerika bagian selatan, mengapa sepak bola cenderung tidak digemari di Amerika bagian utara? Sejarah singkat perkembangan sepak bola Amerika. Kompetisi sepak bola profesional Amerika dibentuk pada tahun 1921 dengan nama American Soccer League. Namun ketika itu tidak terlalu banyak minat yang ditunjukkan terhadap olahraga ini. Baru pada tahun 1966, ketika gelaran Piala Dunia mulai disiarkan melalui saluran televisi di Amerika Serikat, atensi penonton akan olahraga sepak bola mulai tumbuh. Antusiasme yang sangat tinggi akan pertandingan sepak bola kemudian membawa warga di sana menginginkan kompetisi yang nyata. Berangkat dari situ, tepat pada tahun 1968, bergulirlah NASL atau North American Soccer League. Dalam upaya memulai sebuah langkah profesional yang mereka tuju, kompetisi tersebut mulai mendatangkan bakat-bakat internasional. Hasilnya banyak pemain yang terbaik untuk tampil di NASL, di mana pada musim pertama kompetisi itu berjalan hanya memunculkan 13 pemain asli Amerika dari 17 tim yang berpartisipasi di dalamnya. Akan tetapi di tahun-tahun pertama terciptanya North American Soccer League, terdapat sejumlah tim yang mengalami kebangkrutan. Hal itu terjadi setelah adanya fakta bahwa penjualan tiket rendah plus penayangan pertandingan di televisi yang terbilang minim. Selain itu, hanya terdapatnya satu kali sesi iklan di jeda pertandingan juga membuat klub sepak bola tidak terlalu banyak mendapat pemasukan. Namun di tengah keringnya gairah sepak bola Amerika yang masih dalam proses pembangunan, muncul satu nama yang kemudian membuat olahraga ini kembali jadi perhatian besar. Adalah Pele, yang di ujung karirnya menolak untuk tampil bersama tim sekelas Juventus dan Real Madrid, dengan lebih memilih tampil di kompetisi North American Soccer League. Pele adalah bintang besar dalam dunia sepak bola. Dia adalah fenomena dan legenda yang tak akan pernah dilupakan jasanya. Maka dari itu bergabungnya Pele dengan salah satu kontestan NASL, New York Cosmos, membuat sepak bola Amerika kembali banjir perhatian. Dipimpin oleh media raksasa Warner Communications, di mana nama Steve Ross muncul sebagai CEO-nya. New York Cosmos bisa dengan mudah memberi bayaran sebesar 4,7 juta dolar Amerika kepada pemain berkebangsaan Brasil tersebut. Pele yang merupakan pemegang 3 gelar Piala Dunia lantas menciptakan euforia yang sangat luar biasa di Amerika, di mana pada tahun 1977 dia berhasil menyumbangkan gelar liga kepada New York Cosmos. Seorang penulis olahraga bernama Gavin Newsham ketika itu menyimpulkan bahwa kehadiran Pele telah berhasil merubah sejarah sepak bola Amerika hanya dalam sekejap. Dampak dari penandatanganan Pele sangat mengejutkan. Sebelumnya mereka membagikan tiket dengan voucher Burger King dan stiker. Sekarang mereka harus mengunci gerbang ketika stadion mencapai kapasitas 22.500 penonton. Sayangnya ketika Pele putuskan gantung sepatu, sepak bola Amerika juga ikut merasakan dampaknya. Tidak ada lagi antusias, di mana jumlah penonton pertandingan dalam setiap musimnya terus berkurang. Namun bukan hanya kepergian Pele saja yang kemudian jadi penyebab sepak bola tak lagi berkembang di Amerika. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan mengapa olahraga ini akhirnya benar-benar ditinggalkan.
Mengapa kemudian sepak bola ditinggalkan? Tentang faktor penyebab sepak bola Amerika alami kemunduran dan kemudian benar-benar ditinggalkan adalah karena kesalahan manajemen liga. Secara umum, pengelolaan yang tidak profesional membuat kompetisi di sana bubar. Pertama, panitia liga memutuskan untuk menambah jumlah peserta dari 18 menjadi 24 ketika kompetisi NASL tengah mencapai puncaknya. Mereka berpikir bahwa dengan bertambahnya kontestan, pendapatan yang didapat dari tiket penjualan hingga iklan yang masuk akan bertambah. Namun ternyata itu tidak benar-benar terjadi. Terlebih ketika kompetisi mulai kehilangan gairahnya pasca kepergian Pele. Banyak kemudian klub yang mengalami kebangkrutan hingga membuat kompetisi jadi tak terkendali. Faktor berikutnya adalah banyak klub yang berlebihan dalam mengeluarkan dana. Mereka terus mengirim perwakilan yang disebar ke seluruh pelosok dunia untuk mencari bakat sepak bola. Banyak klub yang berpikir untuk mendapatkan Pele baru demi bisa mengembalikan gairah kompetisi. Akan tetapi seperti yang telah diprediksi, cara itu tidak berhasil dan malah membuat banyak klub alami kerugian. Jack Daly yang merupakan pemilik klub San Diego Sockers membenarkan hal tersebut. Kami semua ingin mengikuti metode Kosmos. Setiap klub harus memiliki Pelenya sendiri. Pelatih berkeliling dunia dan juga menerjunkan pencari bakat. Tapi hal itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Terang Jack Daly. Maka ketika semua tidak berjalan sesuai rencana, yang ada hanya kerugian yang didapat. Faktor lainnya yang turut membuat sepak bola Amerika mundur adalah regulasi yang tidak jelas. Ketika itu, panitia liga sama sekali tidak memberlakukan aturan pembatasan gaji. Pengeluaran yang dilakukan secara sembrono, termasuk dengan tidak membatasi jumlah gaji pemain, membuat banyak klub yang lagi-lagi alami kerugian besar. Pada tahun 1984, kompetisi memang mulai memberlakukan batasan gaji setiap pemain. Sayangnya hal itu sudah terlambat setelah kompetisi sepak bola profesional di Amerika dinyatakan bubar. Satu faktor lainnya yang membuat sepak bola gagal berkembang hingga berujung pada kurangnya minat penonton adalah peraturan yang banyak berubah. Sepak bola Amerika atau yang mereka sebut dengan soccer memiliki aturan offside yang berbeda pada sepak bola umumnya. Kemudian mereka juga menolak hasil seri, di mana setiap pertandingan yang berakhir imbang harus ditentukan pemenangnya lewat drama adu penalti. Kompetisi Amerika yang terus merubah aturan dan melakukan apa saja yang menurut mereka benar, pada akhirnya hanya membawa ke arah kegagalan. Sementara itu, terdapat pula alasan non-teknis yang membuat sepak bola gagal populer di Amerika. Adalah fakta bahwa kebanyakan penduduk Amerika hanya memiliki sedikit waktu luang yang umumnya didapat pada saat weekend. Mereka yang mencoba memanfaatkan waktu luang itu pun enggan untuk menghabiskan waktu dengan duduk selama kurang lebih 2 jam hanya untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola. Apalagi olahraga itu disebut tidak sesuai dengan tradisi yang diminati di Amerika. Ya, ketika olahraga seperti baseball hingga American football mengharuskan setiap pemain untuk bermain cepat dan penuh tenaga, sepak bola bagi kebanyakan penduduk Amerika malah disebut sebagai olahraga lemah. Banyak pemain yang melakukan diving sangat mengganggu pemandangan para penikmat di Amerika. Mereka yang terbiasa menonton pertunjukan yang penuh dengan adu tenaga, seperti American football misalnya, akhirnya memilih untuk meninggalkan olahraga 11 lawan 11. Dari sisi lainnya, sejarah juga mengatakan bila aturan sepak bola yang ditulis di Inggris pada tahun 1863 cuma tersebar di wilayah seperti Prancis dan Belanda. Kolonialisme Eropa hanya membuat benua seperti Afrika, Amerika Selatan, sampai Asia turut mendapatkan dampaknya. Namun satu yang tak terlalu terjamah adalah Amerika Serikat. Ketika itu, anak-anak sekolah hingga perguruan tinggi lebih mengenal rugby sebagai permainan yang kemudian berkembang jadi American football. Catatan sejarah itulah yang pada akhirnya memunculkan olahraga sepak bola tak berkembang baik di Amerika Serikat. Bisakah sepak bola jadi olahraga populer di Amerika?
Bila banyak yang menilai sepak bola gagal populer di Amerika Serikat, adakah peluang bagi olahraga tersebut untuk jadi yang diminati di sana? Jawabannya tentu saja ada. Beberapa tahun belakangan sepak bola mulai berkembang di Amerika Serikat. Terlebih ketika kompetisi MLS atau Major League Soccer resmi dibentuk pada era 90-an, mulai banyak klub yang kemudian menggait bintang-bintang besar. Pada tahun 2007, klub LA Galaxy bahkan berhasil mendatangkan bintang Real Madrid, David Beckham. Sejak pria Inggris itu datang, popularitas kompetisi MLS langsung meningkat pesat. Banyak kemudian pemain bintang yang ramai-ramai menghabiskan karir di sana. Selain itu, ditemukan fakta bahwa terdapat jutaan anak-anak di Amerika yang mulai tertarik dengan sepak bola. Tidak sedikit pula orang tua yang mulai mengizinkan anaknya menggeluti profesi sebagai seorang pemain sepak bola. Dalam beberapa tahun lamanya, banyak juga klub besar Eropa yang menggelar pertandingan di sana untuk mempromosikan sepak bola. Hal itu bisa dikatakan sebagai salah satu keseriusan Amerika untuk menciptakan kecintaan warganya terhadap olahraga sepak bola. Yang tak kalah penting, sepak bola Amerika Serikat mulai tunjukkan kehebatannya dalam bermain bola. Hal itu dibuktikan dengan prestasi yang didapat. Tim sepak bola Amerika sudah rutin mengikuti ajang Piala Dunia. Di gelaran Piala Emas atau Gold Cup, mereka juga berhasil menggondol sebanyak 7 piala. Catatan itu tentu membuktikan bahwa Amerika bukannya sama sekali tidak bisa bermain bola. Terlebih, tim sepak bola wanita mereka juga memenangkan sebanyak 4 gelar Piala Dunia. Dari masa ke masa, sepak bola Amerika kian tunjukkan perkembangan. Meski olahraga itu belum jadi yang paling populer, ada kesempatan emas untuk mencapai target tersebut. Adalah ketika pada gelaran Piala Dunia 2026 mendatang, Amerika Serikat terpilih menjadi tuan rumah, bersama dengan negara seperti Meksiko dan Kanada.